Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak sekarang di 17 Agustusan ini yang seharusnya bendera merah putih begitu kan sudah terpampang di depan rumah dan bahkan di mobil-mobil ya, di angkutan-angkutan umum begitu. Justru muncul bendera yang kemudian dianggap sebagai bentuk perlawanan begitu kan ya. Namanya One Piece ini. Justru banyak di kalangan masyarakat Indonesia ya uh, memposisikan dirinya begitu kan ya sebagai penggemar One Piece ini, dan bahkan bendera merah putih begitu banyak yang kemudian sekarang mau memasang One Piece ini dibandingkan dengan bendera merah putih. Kenapa? Karena terlalu ada salah satu mungkin penggemar atau banyak begitu kan ya. Dan bahkan salah satu yang kemudian tidak heran begitu kan ya ketika masyarakat berbondong-bondong begitu kan memasang bendera One Piece ini sebagai bentuk kegemarannya. Salah satunya tergantung dari konteksnya ya, tergantung dari konteksnya. Ada yang mengatakan ingin membantu perlawanan, dan gambar ini cukup populer di tahun 2000-an begitu kan ya. Dan saya memandang bahwa dengan debat kemarin ya, dengan apa yang kemudian dilakukan Gibran juga sama, mereka menggunakan One Piece begitu kan ya. Karena One Piece ini muncul kalau orang baca komik-komik yang populer ya, dan bahkan di tahun 2000-an begitu muncul begitu kan. Dinarasikan bahwa sebagai lambang kekuatan, orang yang mencari uang tidak harus turun ke bawah, tidak harus bekerja di luar, ya bekerja di dalam juga bisa begitu kan. Kira-kira seperti itulah simbolnya. Dan bahkan banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Salah satunya dari Menteri HAM begitu kan mengatakan bahwa ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Pemerintah bisa larang pengibaran bendera One Piece ini karena dianggap melanggar HAM dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan wah ini bisa saja makar dan sebagainya. Tapi menurut Muzani sebagai kader partai Gerindra begitu mengatakan bahwa fenomena soal bendera One Piece ya, saya yakin hati masyarakat masih merah putih. Ini banyak muncul spekulasi yang ada begitu kan ya. Makanya bendera One Piece jangan terlalu ditanggapi serius lah. Hati masyarakat nasionalismenya sangat kuat begitu kan ya. Apalagi masalah soal ini. Jadi setelah saya cari begitu mengutip dari One Piece ya, .fandom.com ya, mengatakan bahwa bendera One Piece itu merujuk pada Jolly Roger, di mana simbol tengkorak itu bertulang silang yang secara historis digunakan sebagai identitas ya para bajak laut. Secara umum bendera ini menggambarkan tengkorak manusia di atas dua tulang yang bersilang. Nah, artinya bersilang seperti ini begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa sebagai simbol perlawanan karena melihat realitas Indonesia saat ini, ada yang mengatakan bahan-bahan pokok mahal, semuanya serba mahal, bolehlah dicoba begitu. Salah satu yang kemudian menjadi trending di situ ketika pengibaran bendera One Piece ini menghebohkan publik. Salah satunya begitu kan karena bertepatan dengan HUT RI ke-80. Itu bersamaan dengan bendera merah putih yang terpasang di depan rumah-rumah begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu, sebagai bentuk One Piece ini sebagai bentuk serial anime ya, yang bertema bajak laut yang mengikuti petualangan Mangekyo dan bahkan mengejar impian menjadi bajak laut. Nah, saya kira nggak ada masalah begitu kan ya dengan adanya bendera-bendera seperti itu, karena Gibran sendiri itu memakainya pada waktu itu begitu kan. Waktu Pilpres kalau nggak salah, ini saya nggak tahu ini saat debat yang keberapa saya nggak tahu, tapi yang jelas Gibran memakai itu begitu. Wajar karena seorang wakil presiden suka komik. Seorang wakil presiden suka komik juga menggunakan itu begitu kan. Dan ini menjadi trending begitu kan. Ada yang mengatakan, "Dah jangan sampai ini mengalahkan bendera." Dan ini akan menjadi dampak begitu kan ya kepada orang-orang yang menjual bendera itu begitu. Karena kenapa? Karena makin banyak orang yang berbondong-bondong memasangkan bendera One Piece ini di depan rumahnya, maka semakin ada kemudian orang-orang yang menjual bendera merah putih bisa saja begitu kan tidak
apa namanya, peminatnya bisa turun dan sebagainya begitu. Ekspresi dari Pak Muzani ini dianggap biasa begitu kan ya. Ini pastinya apa namanya, hatinya pasti merah putih ini. Ini banyak sekali komentar-komentar dan netizen. Hukum alam menyatakan kalau kalian bekerja dan bekerja jujur meski ada 1000 piece ya takkan gentar. Sekalian dicandain aja di ketakutan. Ada apa ini? Ini komentar salah satu netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Dan bahkan salah satunya adalah supir truk ya tetap memasang bendera One Piece ya jelang 17 Agustusan. Ultah ke 80 bisa kena pidana. Wah, gimana kena pidananya begitu kan? Jangan lalu kemudian dikit-dikit kena pidana ya. Dikit-dikit kena pidana begitu kan ya. Bahkan saat Gibran debat begitu kan ya, dia menggunakan itu begitu. Ini kalau rakyat kecil mengibarkan bendera One Piece dianggap memecah belah ya, belah sama Bang Dasko, dituduh makar sama anggota DPR dari Golkar ya. Lalu dilakukan Gibran ini lantas disebut apa? Ini komentar-komentar salah satu netizen di situ begitu. Tapi bagi kami sebagai One Piece ini dianggap tergantung dari konteksnya begitu kan, tergantung dari konteksnya. Banyak orang yang mengatakan sebagai bentuk perlawanan ya di masa apa namanya Indonesia sudah merdeka begitu, tapi dengan sebuah realitas yang ada tidak merdeka begitu kan ya. Maka kalau dimasukkan kepada serial ini masuk dalam jajaran The Big Three termasuk Naruto dan Bleach ya, istilah untuk 3 manga dan anime ya yang paling berpengaruh pada awal tahun 2000-an ya. Ini muncul begitu karena popularitas global pada waktu itu begitu ditonton hampir 130 apa namanya mencapai 137 episode dan masih terus berlanjut begitu kan. Dan itu yang kemudian dikenal begitu. Terus kemudian ya tokoh di balik kesuksesan ini adalah Eiichiro Oda atau komika Jepang yang menciptakan One Piece ini. Mengutip, Oda lahir ya di Kumamoto, Jepang 1 Januari tahun 1975 dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sementara ayahnya si Icho Oda dikenal sebagai gemar melukis dengan cat minyak itu begitu. Artinya secara tidak langsung dengan adanya situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, karena kemerdekaan Indonesia sudah sudah lama begitu kan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tukang sopir, sebagai seniman atau tukang pelukis dan sebagainya, nampaknya kurang merasakan bagaimana kemerdekaan itu benar-benar diterapkan dan merasa bahwa mengapa bendera-bendera ini sudah berkeliaran di mana-mana begitu. Nampaknya ini menandakan sebagai bentuk perlawanan. Bisa saja tergantung dalam konteks dan situasi dan kondisinya. Kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Dan ini tidak perlu ditanggapi. Kalau dicap sebagai makar, kalau dicap ini tidak boleh, ya candain aja begitu. Ya, jadi nggak usah diambil pusing begitu kan ya. Berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan oleh anggota DPR, One Piece ini begitu jelang 17 Agustus ini dianggap sebagai makar. Dan bahkan anggota DPR dari Partai Golkar yang mengatakan bahwa dengan tegas ya bahwa melarang adanya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece oleh sejumlah supir truk ya dan sebagian masyarakat dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah. Firman ini menilai bahwa tindakan itu sebagai bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus ya sebagai bentuk provokasi yang berbahaya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini. Nah, ya saya kira dengan adanya pernyataan seperti ini begitu kan ya, apakah ada undang-undangnya untuk itu begitu kan ya? Karena ini bukan perpecahan, justru ini ada bentuk perlawanan di mana orang-orang yang sudah rumah tangga, ya ada orang yang sudah supir truk, ada orang-orang yang kemudian masyarakat kecil merasakan apakah negara kita sudah merdeka? Apakah negara kita sudah dijajah dengan budaya-budaya yang kemudian muncul begitu kan dari barat? Nah inilah yang kemudian terinspirasi itu mungkin begitu salah satunya begitu kan ya, karena simbol tenggora itu silang begitu kan ya sebagai bentuk perlawanan yang keras. Tapi menurut Hasto begitu kan ya tak perlu diskreditkan penggemar One Piece sebagai makar. Tidak perlu seperti itu begitu kata seorang Dasko begitu kan ya. Salah satu yang menjadi kekuatan Dasko di situ ya karena
One Piece ini dianggap biasa-biasa aja begitu kan ya. Tidak ada makar kritik habis-habisan sana sini, kan sebagai simbol aja. Dan tidak hanya itu, Polda Banten sebut pengibaran bendera One Piece ya bentuk provokasi, bakal tindak tegas. Nah, kalau pemerintahnya melakukan dengan jujur, dengan baik begitu kan ya, berpihak kepada rakyat, saya kira tidak akan muncul One Piece ini. Ya, One Piece ini kan biasa aja begitu. Nampaknya dalam beberapa serial ya yang kemudian muncul begitu kan di ini, saya kira tidak ada bentuk perlawanan-perlawanan yang kemudian bisa mengakibatkan Presiden Prabowo jatuh atau bagaimana. Hal yang biasa begitu. Masyarakat mengkritik hal yang biasa di situ begitu. Jadi ini banyak narasi-narasi yang muncul dan pada akhirnya orang-orang akan menganggap begitu kan ya. Kalau ini dianggap makar, lantas bagaimana posisinya Gibran? Ya, posisi Gibran saat Pilpres dia menggunakan One Piece, ya. Terus kemudian bagaimana posisi yang sekarang realitanya? Masa apa-apa masyarakat di penjara, apa-apa masyarakat yang kemudian mengkritik habis-habisan dianggap bertolak belakang dengan kemerdekaan begitu kan. Jadi saya kira menurut saya pribadi begitu, biarkan aja begitu. Toh pada akhirnya banyak yang tidak suka begitu. Jadi hanya segelintir orang begitu ya yang menggunakan One Piece ini. Tapi simbol ini sebagai bentuk perlawanan bisa saja begitu akan semakin digoreng oleh orang-orang mereka begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.